Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fadli Sukovirianto dalam mata kuliah Isu Kontemporer, Keuangan, dan Perbankan Syariah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu di pertemuan ketujuh di mata kuliah Isu Kontemporer, Keuangan, dan Perbankan Syariah bersama saya Fadli Sukovirianto. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang konsep-konsep dalam instrumental finance sukuk. Kita akan belajar tentang sukuk hari ini. Gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah belajar atau sudah pernah mendengar sukuk. Apa sih sukuk itu? Nah, nanti kita akan mencari isu-isu terkait dengan sukuk. Apa aja sih? Gitu ya. Isu-isu nanti diharapkan setelah kalian belajar ini, kalian bisa nih, oh iya ya, ada isu nih tentang sukuk nih yang harus diselesaikan biar tidak jadi masalah. Gitu. Ini referensinya yang bisa kalian baca di mata kuliah ini, di pertemuan ini. Nah, hari ini nanti kalian mampu menjelaskan dan memahami konsepnya dulu. Dari instrumental finance, ya, instrumen keuangan, yaitu sukuk, kalian bisa menjelaskan gitu ya. Juga bisa melihat, oh iya ya, ada nantinya isu terkait itu. Oke, ini outline-nya hari ini. Kita akan belajar masalah sejarah sukuk, definisi dari sukuk, kemudian kita bisa lihat ya di atas ini ya. Ini karakteristik dari sukuk bagaimana, kenapa juga diterbitin ya, pemerintah kenapa nerbitin sukuk syariah gitu ya. Habis itu jenis-jenisnya, ada jenis-jenisnya juga tentang sukuk syariah. Sebelum kita masuk ke definisinya ya, kita akan sedikit belajar sejarah ya. Kalau kata Bung Karno tuh jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita juga harus tahu nih sejarah dari sukuk. Ya. Dalam sejarah ekonomi Islam, sukuk bukanlah instrumen keuangan yang baru. Ini bukan sesuatu hal yang baru. Oh, ya kita mungkin kalian mungkin baru mendengar akhir-akhir ini karena digunakan akhir-akhir ini. Sukuk sebagai instrumen keuangan telah lama digunakan dalam perdagangan domestik maupun internasional oleh para pedagang Muslim sejak abad 6 Masehi. Itu sudah digunakan sukuk. Bahkan suku sudah ada sejak zaman Rasulullah. Suk pada zaman Rasulullah berhubungan dengan jual beli bahan makanan. Tetapi pada saat itu Rasulullah memperingatkan umat Islam untuk meninggalkannya. Gitu, jangan nggak usah pakai sukuk lagi lah karena deket banget sama riba. Gitu. Kemudian sukuk mulai berkembang luas pada masa Kekhalifahan Islam. Bentuk awal sak, ya, ini apa sih sukuk sak? Nanti kita akan belajar. Ditemukan oleh pengkaji Barat yang ditulis oleh Walter Wiesel Jones dalam Economic and Political Life of Medieval Islam. Pada kurun abad pertama Hijriah, sak atau sukuk tadi merupakan jaminan pembiayaan yang ditulis. Kemudian kata sak ya, diterjemahkan menjadi bahasa perdagangan dan bahasa Latin yaitu cek. Kan sering dengar cek 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 gitu kan. Cek 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 yang cek ya. Kalian berarti bisa, oh iya ya ini nunggu ceknya nih. Nah ini dari sukuk. Gitu. Dari kajian itu diperoleh bahwa data sukuk sama dengan nota yang dicap untuk bahan makanan yang diperniagakan, diperjualbelikan dalam pasaran, di mana penjual tidak memiliki asal bahan makanan itu. Nah ini sukuk ini sejarahnya kayak gitu ya, ketika zaman Rasulullah atau setelahnya ya. Nah akhirnya pada abad 21 ya, sekarang ini istilah suku mulai populer dan umumnya digunakan untuk pemerintah maupun perusahaan dalam mobilisasi dana untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu. Suku sering pula diasosiasikan dengan SUN atau surat utang negara. Pemahaman tentu saja keliru. Jadi orang yang bilang, suku ini SUN, surat utang negara, mesti keliru. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Harus sudah belajar sejarahnya. Nah, tadi kita mendengar ya, sukuk apa sih? Gitu ya. Nah, dari bahasa Arab yaitu jamak dari sak yang memiliki arti yang sama dengan sertifikat atau note. Gitu ya. Cek yang tadi kita udah ngomongin. Jadi dari bahasa Arab sukuk itu. Gitu ya. Kalau menurut fatwa DSN MUI nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang pasti harus sesuai dengan syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, gitu ya, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Ini menurut pengertian dari DSN MUI.
Oke, berdasarkan standar the IOIV ya, nomor 17 tentang investasi sukuk, sukuk didefinisikan sebagai sertifikat, nah, ada lagi sertifikat bernilai, ada nilainya, jangan bukan cuma sertifikat biasa gitu ya, bernilai sama yang merupakan bukti atas kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak, manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Ini adalah pengertian dari sukuk menurut IOIV. Oke, nah sukuk syariah, sukuk lah ya, kita ngomong sukuk obligasi syariah ini punya karakteristik. Yang pertama merupakan bukti kepemilikan suatu aset. Jadi ya ini bukti kita punya suatu aset ini dari sukuk. Hak, manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu. Kemudian pendapatan yang diberikan merupakan imbalan, margin bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Nanti ketika terbitnya tinggal milih akadnya mau apa gitu. Dia dapat margin gitu ya, bagi hasil dari tadi. Kemudian terbebas dari maghrib, riba, gharar, dan maisir. Harus terbebas dari ini. Sukuk. Kemudian memerlukan adanya underlying aset penerbitan. Ada underlying asetnya. Gitu ya. Ada jaminannya. Gitu ya, kalau kita bahasa mudahnya underlying aset penerbitan. Dan penggunaan proses harus sesuai dengan prinsip syariah. Ya tadi harus sesuai dengan prinsip syariah, kemudian tidak ada maghrib dan sebagainya. Nah, ini penerbitan dari sukuk. Tuh. Setelah kita tahu karakteristik, kenapa sih sukuk itu diterbitkan? Gitu ya. Yang pasti, tujuan utama tersebut penerbitan sukuk oleh pemerintah apa? Yang pertama memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara. Ya, jadi membantu negara lah, memperluas basis sumber pembiayaan negara. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia pastinya itu ya. Dan orang banyak beli obligasi tadi ya, pasti banyak apa? Bertumbuh berkembang gitu ya. Pasar finance keuangan di keuangan syariah khususnya di Indonesia. Tuh. Jadi dalam penerbitan sukuk ini ada beberapa pelaku ya. Orang yang terlibat dalam penerbitan sukuk yang pertama adalah obligor, pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal dari sukuk yang terbitkan. Kemudian ada SPV, Badan Hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk. Kemudian ada investor. Siapa sih investor? Yaitu pihak pemegang sukuk yang memiliki hak kepentingan atas underlying aset melalui SPV. Kemudian ada syariah advisor, yaitu pihak yang memberikan fatwa atau pertanyaan sesuai dengan prinsip syariah atas sukuk yang terbitkan. Dan terakhir adalah wali amanah, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk sesuai dengan apa? Dengan yang diperjanjikan. Itu ketika akad gitu ya. Ketika akad ya sesuai dia ini mewakili kepentingan pemegang sukuk nantinya. Itu ya nggak boleh keluar dari apa yang diperjanjikan. Itu membatalkan akadnya nantinya. Oke, ini ada beberapa fatwa-fatwa DSN yang bisa kalian lihat ya tentang sukuk atau obligasi syariah yang ada tentang mudharabah, ijarah dan juga mudharabah konversi. Ini bisa dilihat nanti kalian bisa cari tentang jadi sudah diatur sedemikian rupa tentang obligasi syariah, bagaimana obligasi yang sesuai, obligasi tidak sesuai itu sudah diatur bagaimana tadi obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah gitu ya. Hasil ijarah, jual beli dan mudharabah konversi. Dan ini bisa dilihat di sini. Kemudian selanjutnya adalah sukuk mudharabah. Nah, tadi salah satunya jenis sukuk adalah sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah itu sukuk yang terbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah yang merupakan satu bentuk kerjasama. Yang satu pihak menyediakan modal, sohibul mal tadi, dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau mudharib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara proses ya. Ini hanya konsepnya saja tentang suku mudharabah apa gitu ya. Nanti kalian bisa cari, oh ternyata di sini bisa jadi isu nih, nanti bisa jadi masalah gitu ya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal. Kalau nyediain modal ya, kalau kerugian ya buat penyedia modal aja. Nah di sini nanti kita bisa lihat isu-isunya, nanti kalian cari isu-isunya yang sesuai dengan fenomena saat ini. Kemudian ada sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh itu sukuk yang terbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijaroh. Yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak guna atau manfaat suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Kita lihat garis bawahnya ya. Dan periode sewa yang disepakati tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset itu sendiri ya. Nggak serta-merta haknya itu ya, jadi kepemilikannya itu pindah enggak gitu ya. Misalnya sukuk apa gitu ya, kemudian jadi milik dia enggak gitu ya, untuk pembiayaannya aja gitu. Pemilikannya tetap punya pemerintah. Oke, selanjutnya ada sukuk musyarakah ya.
Suku musyarakah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah ya. Musyarakah itu kerjasama ya beberapa pihak gitu ya yang merupakan satu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih gitu kan. Kedua pihak atau lebih untuk apa? Untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, misalnya mau bikin jalan tol atau ada sukuk dibuka sukuk gitu ya, pembiayaannya bisa mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan atau kerugian yang timbul akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing gitu ya. Ya, holdingan bisa nggak sih Pak? Ya nanti mungkin kita bahas itu ya. Holdingan bagaimana sukuk segala macam lah. Itu nanti ada kriterianya, maka nanti bisa dilihat ya di obligasi syariah atau syarat-syaratnya apa aja. Di SNMUI mungkin nanti bisa ada celah segala macam. Berkali-kali ya mata kuliah ini itu diajarkan untuk menambah pengetahuan kalian ya. Kalau kalian mau ngambil isu tentang sukuk nih, oh iya definisi suku tuh kayak gini, suku tuh yang diboleh sama DSN-MUI itu kayak gini, oh kok nggak sesuai sih, nah nanti timbullah isu dari situ sebelum ada masalah gitu ya. Oke, selanjutnya sukuk istisna ya. Istisna itu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna. Apa itu akad istisna? Saya rasa kalian sudah belajar semua di semester-semester awal, istisna dan sebagainya. Tadi juga musyarakah, mugharabah dan sebagainya kalian pasti sudah belajar. Yang merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli antara para pihak untuk biaya suatu proyek. Bicara jangka waktu harga tentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Lagi-lagi ini dilihat di agreement-nya ya, di perjanjiannya. Makanya ketika kalian perjanjian, ketika ada satu perjanjian dilihat nih, benar nggak nih agreement-nya, gitu. Tidak dibaca detail aja kontraknya, gitu ya. Oke, selanjutnya eh, nah kita masuk ke SBSN. Apa sih SBSN itu ya? Surat berharga syariah negara atau dapat disebut juga sukuk. Nah, surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atau bagian dari aset SBSN dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Ini diatur di tadi ya 69 2008 diatur juga tentang SBSN, ada fatwa-fatwa NU-nya tentang SBSN-nya sendiri apa, kemudian metode penerbitannya kayak gimana, sell and leaseback-nya gimana, surat berharga ijaroh sell and leaseback gimana, gitu ya, boleh apa enggak. Jadi kalau teman-teman di sini misalnya beli sukuk nih, ya, beli ya misalnya, ya pas saya nggak takut nih boleh apa enggak, sudah ada dasar hukumnya semuanya, sudah ada landasan hukumnya semuanya. Itu kita harus lihat lagi-lagi apa nggak sesuai syariah, kita harus yakin atiullah wa rasul wa ul amri. Ketika kita nih hidup di dunia nih ya tadi harus menuruti pertama Allah pastinya ya di kitabullah Quran, kemudian ada Rasul dengan sunnah-sunnah dan ada di sini. Terakhir apa? Ulul amri. Ulul amri ini siapa? Pemimpin yang diamanahi jabatan untuk apa? Untuk menetapkan hukum dan sebagainya. Ya, kita turuti aja apa kata. Ini mereka ini ulama. Mereka sini sudah apa ya? Sudah berijtihad ya untuk bagaimana bisa gitu ya bisa digunakan. Kemudian fatwa DSN MUI tentang ijarah aset to bilis ya sukuk milkiyah al-maujudatul muajjarah dan juga tentang SBSN wakalah juga sudah ada beberapa landasan-landasan hukumnya. Oh Pak ada yang belum nih Pak, ya apa? Nanti tinggal diajukan fatwanya, boleh apa enggak? Nanti orang-orang MUI yang melihat, oh ternyata nggak boleh, oh ternyata boleh. Gak usah takut sekarang apapun yang kita kerjakan. Oke, kalau SBSN ini tadi, kalau tadi kan kita melihat ada obligor dan sebagainya ya. Nah ini Menteri Keuangan atas nama pemerintah, itu ya. Pemerintah ini pihak-pihak yang terlibat ya dalam penerbitan SBSN. Yang pertama pemerintah melalui Menteri Keuangan ya, pihak yang memiliki underlying aset atau bertanggung jawab atas pembayaran pokok setelah imbal hasil sukuk terbitkan. Kemudian jadi SPV siapa? Perusahaan penerbit SBSN. Badan hukum yang didirikan khusus untuk menerbitkan sukuk. Kemudian BI, agen pembayar, bertanggung jawab penerima dana ya. Dia pihaknya tadi pembayaran imbalan pokok sukuk saat tempo serta sebagai agen penata usahaan dengan melakukan pencatat pemilikan, clearing dan settlement itu BI yang bertanggung jawab. Kemudian DSN atau Syariah Advisor gitu ya. Itu pihak memberikan fatwa atau pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah atas sukuk yang diterbitkan. Yang terakhir adalah investor. Siapa investor ya? Tadi, misal kalian gitu ya, atau siapa lah ya beli sukuk gitu ya lagi dibuka sukuk nomor berapa gitu ya. Sukuk memiliki aset atas underlying aset itu kalian jadi investor. Nah ini pihak-pihak yang terlibat kita di awal sudah tahu investor itu siapa misalnya atau siapa pihak yang punya
underlying asetnya pemerintah, kemudian ada SPV, kemudian ada agent pembayaran, dan juga ada syariah advisor. Dan tadi apa? DSN MUI yang bertanggung jawab memberikan fatwa boleh apa enggak dan sebagainya. Itu ada satu lagi nih, sukuk yang belum kita bahas ya. Nah ini mungkin nanti kita bisa jadi bahan diskusi ya. Mari kita diskusikan ya tentang sukuk retail. Ya. Kalian bisa diskusi, bisa komen nih di bawah ya. Apa sih sukuk retail? Kalian tahu apa aja sih tentang sukuk retail gitu ya? Tolong komen di bawah gitu ya. Tolong komen di kolom komen sukuk retail. Kalian tahu nggak? Tahu ternyata kalian di sini pernah nih berhubungan atau bersinggungan dengan namanya sukuk retail. Tuh. Oke, mungkin itu saja di pertemuan ketujuh ini kita membahas tentang sukuk ya. Ya, sukuk ini sudah bukan hal yang eh, aneh lagi kita dengar. Apalagi kalau kalian sudah bersering berhubungan finance ya dengan keuangan, yang dengar nih underlying aset apakah segala macam. Nah, itu bisa 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 dicari lah isu-isu yang terjadi, isu-isu syariah khususnya ya, yang terjadi dari sukuk itu apa. Jadi kita perlu ingat sekali lagi apa sih isu-isu itu muncul sebelum ada masalah itu ya. Misalnya kayak kita tahu COVID nih, COVID dulu tahun 2019 ini, COVID atau 2018 akhir, 2019 awal ini menjadi isu gitu. Tidak tertangani kan jadi masalah. Itu juga isu yang belum tertangani kan jadi masalah. Kalau isu, jadi kita tuh sebagai mahasiswa ya, dan sebagai mahasiswa, sebagai orang yang berkecimpung di akademis, kita bukan cuma problem solving lagi, bukan masalah solving lagi, tapi apa? Isu solving. Harus menyelesaikan dari isunya. Kalau isu sudah tertangani dengan baik, maka tidak akan ada masalah yang terjadi. Baik, terima kasih. Saya Fadli Sukovirianto. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.